Yang perlu kita bahas bahwa Islam itu tidak membanding-bandingkan antara nabi dengan satu dengan nabi lainnya, dan Al-Quran itu adalah membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan karunia, rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang kesalahan, penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang coba menafsirkan Al-Quran dengan prasangka, dengan nafsunya belaka. Dalam hal ini kita ambil dari bukunya Christian Prince yang banyak menghujat, banyak menghina, mencela Allah, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW serta para ulama-ulama sekalian. Kalau kita telah ada beberapa kesalahan mendasar yang terus diulang dalam bab-bab bukunya ini. Ini kesalahan yang berulang. Apa itu? Di mana ia selalu untuk merendahkan suatu nabi dan meninggikan nabi yang lain. Contoh, meninggikan Nabi Ishak dibandingkan Nabi Ismail. Untuk menghina Nabi Muhammad SAW, ia tinggikan nabi yang lain. Lalu yang kesalahan mendasar yang kedua adalah menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membuat-buat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tuduhannya itu membuat Al-Quran. Al-Quran itu dibuat oleh Nabi. Dimana memang di dalam sejarahnya bahwa Nabi pernah hidup bersama dengan Waraqah, sepupu dari istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah sepupu beliau. Dan beliau adalah pendeta, penulis Alkitab dalam bahasa Arab. Jadi mereka melontarkan tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal sesungguhnya ini yang perlu kita bahas, bahwa Islam itu tidak membanding-bandingkan antara nabi dengan satu dengan nabi lainnya, dan Al-Quran itu adalah membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi dua kesalahan mendasar mereka. Yang pertama, menuduh Al-Quran itu dibuat Nabi Muhammad SAW karena mengkopi pastilah apalah ceritanya, di banyak kemiripan dengan Alkitab mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka meninggikan suatu nabi dan merendahkan nabi yang lain. Jadi mereka pilah-pilah nabi mana yang mau ditinggikan. Dua ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan ini juga sebagian ada yang udah kita bahas dalam video sebelumnya. Di mana di dalam tentang mana yang lebih utama antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Lalu mana yang lebih utama Nabi Muhammad dengan nabi lainnya. Bahkan di dalam videonya juga ia menyebutkan bahwa kenapa yang diberi tambahan umur Nabi Adam itu adalah Nabi Daud. Mana Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Daud lebih utama? Ini
kesalahan mendasar pertama yang perlu kita bahas, bahwa ketika salah meletakkan ini, dia juga akan bisa salah untuk selanjutnya, di mana Al-Quran tidak turun di dalam ruang hampa. Ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Para Christian Prince dan rata-rata para penghina Islam dan Al-Quran yang menyebutkan ayat Al-Quran sebagai dalilnya, namun mungkin mereka lupa bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di surat Ali Imran di ayat ketiga disebutkan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini di surat Ali Imran ayat ketiga. Jadi Al-Quran itu diturunkan membenarkan kitab sebelumnya, dan Allah telah turunkan sebelumnya Taurat dan Injil. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman apa yang diturunkan kepada kami. Wa ya'furuna bima wara'ahu. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan setelahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedang Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima ta'tuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh para nabi Allah jika benar kamu adalah orang-orang yang beriman. Ini di surat Al-Baqarah ayat 91. Jadi Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa. Al-Quran itu diturunkan setelah kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ketika disebut berimanlah kepada Al-Quran, enggak, kami hanya beriman kepada kitab yang kami pegang. Mereka ingkar terhadap Al-Quran yang datang setelahnya. Padahal Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka ngakui hanya iman kepada kitabnya, tapi mereka justru membunuh, membohongi, membunuh, mendustai, bahkan membunuh nabi-nabi yang sebelumnya. Itu juga disebutkan di surat Al-Baqarah. Ketika Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, artinya ketika umat Islam sekarang sholat, umat Islam puasa, artinya umat dan nabi sebelumnya juga sholat, juga puasa, hanya caranya saja berbeda. Demikian juga ketika umat Islam sekarang berhitan sunat gitu. Apakah ini perintah hanya khusus untuk umat Islam setelah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Bahwa berhitan itu sendiri sudah diturunkan kepada sejak Nabi Ibrahim juga ada disunahkan untuk bersunat, berkhitan.
Di Alkitab ada disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu berhitan, bersunat. Di hari yang sama dia sunat dengan anaknya Ismail. Begitu juga ketika lahir anak keduanya, Nabi Ishak alaihissalam, beliau juga langsung dihitan di hari ke-8-nya, kalau nggak salah di Alkitab disebutkan. Jadi begitu juga di Islam, sunat itu termasuk fitrah, mengikuti sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah imam bagi umat-umat setelahnya, bagi manusia. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala wa min zuriyah. Ibrahim berkata, saya juga mohon untuk keturunanku. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi imam bagi seluruh manusia, dan terutama keturunannya. Ketika Nabi Ibrahim bersunat, ya tentu kita umat yang mengikutinya, yang menjadikannya juga imam, mengikut berkhitan di sunat. Dan dalam Islam disebutkan ini termasuk dari 5 dari fitrahnya dalam Islam. Dalam hadis juga ada disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu dihitan ketika beliau itu usianya 80 tahun dan menggunakan kapak. Zaman dulu lah pula kan. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Dengan kapak, teman, kapaknya itu kapak yang ringan. Bayangkan dengan sekarang orang berhitan, mungkin di orang-orang tua kita masih mungkin cerita yang sedih, mungkin nggak ada bius, masih menggunakan golok, pisau, bahkan ada yang menggunakan bambu. Sekarang sudah mudah, cepat sembuh, nggak sakit. Tentu sunnah ini menjadi lebih mudah untuk dikerjakan kita sekarang. Dan sunat ini, khitan ini termasuk fitrah dalam Islam. Karena ada 5 fitrah dalam Islam, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis dipotong, baru memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Ini termasuk 5 fitrah daripada umat Islam. Jadi ketika Al-Quran membenarkan kitab terdahulu, ibadahnya, sunnahnya itu juga Muslim kerjakan. Muslim juga beriman kepada semua nabi, beriman kepada nabi yang membawanya, beriman kepada rasul yang membawanya, tanpa membandingkan satu nabi dengan nabi yang lain. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa di mana orang Muslim itu tidak membeda-bedakan nabi, disebutkan dalam surat Al-Baqarah juga. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah orang-orang mukmin, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati.
Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Wa ma utiyan nabi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. La nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini di Al-Baqarah ayat ke-136. Jadi yang namanya muslim itu tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Ishak, kepada Nabi Yakub dan anak cucunya. Begitu juga apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa dan kepada nabi-nabi lainnya. Itu muslim. Itu orang-orang Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Beriman kepada semua nabi. Itu yang namanya muslim. Dan muslim juga jangan hanya disempitkan hanya dengan umat yang di bawah daripada Nabi Muhammad. Karena pengikutnya Nabi Isa, para sahabat Nabi Isa itu juga muslim. Falamma ahassa Isa minhumul kufrah, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, qala man ansari ilallah, berkatalah ia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Para hawarin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami sesungguhnya orang-orang yang berserah diri. Ini disebutkan di surat Ali Imran ayat ke-52. Jadi sahabat pengikut Nabi Isa itu juga muslim. Dan bukan itu juga, ya otomatis ketika pengikutnya muslim, ya otomatis nabinya itu ya juga muslim. Para nabi itu ya muslim. Begitu juga Nabi Yakub, anak-anaknya. Di dalam Al-Quran disebutkan, pengakuan ini disebutkan oleh anak-anak Nabi Yakub yang menyatakan mereka adalah muslim. Am kuntum suhada iz hadara Yaqub al-maut. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut? Jadi ketika Nabi Yakub menjelang sakratul maut. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk patuh kepadanya. Di samping memang semuanya muslim, masing-masing nabi mempunyai kelebihan, punya keutamaan masing-masing, punya mukjizatnya masing-masing. Kenapa harus membanding-bandingkannya? Kenapa harus meninggikan suatu nabi untuk merendahkan nabi yang lain? Toh anak-anak nabi juga tidak ada yang membeda-bedakan nabi-nabi. Kenapa kita yang jauh nggak kenal?
mendengar jejaknya pun enggak, malah kita membeda-bedakan. Ingat ketika Nabi Ibrahim meninggalnya, kumpul anaknya, Nabi Ismail, Nabi Ishak kumpul, itu juga keturunannya. Ada nampak perbedaan, itu disebutkan di Alkitab itu. Kan nggak ada beda-beda kan? Kenapa kita yang jauh berabad-abad kita pula mau membeda-bedakannya? Kita siapa? Begitu juga di Christian Prince, kenapa dia termasuk yang membedakan tentang Nabi Daud dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Daud alaihissalam dilebihkannya dengan menyebutkan bahwa kenapa hanya Nabi Daud yang diberi tambahan umur sampai 40 tahun, kenapa bukan Nabi Muhammad? Yaitu tadi, masing-masing mempunyai keutamaan dan kelebihannya masing-masing. Nabi Daud termasuk Nabi yang khusus disebutkan Nabi Adam ketika di alam ruh diberi tambahan khusus umur tambahan 40 tahun. Beliau juga dikenal yang bisa melunakkan besi, gampang membuat baju besi. Besi itu seperti menganyam di giginya. Di surat Saba disebutkan wa allana lahul hadid, dan kami melunakkan besi untuknya. Jadi Allah lunakkan besi bagi Daud sehingga mudah dia membuat baju besi untuk perang. Jadi baju besi, buat besi itu di tangannya seperti anyaman aja. Begitu juga para nabi yang lain punya mukjizat, punya keutamaannya masing-masing. Nabi Musa dengan mukjizatnya ada 9. Nabi Isa dengan mukjizatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, walaupun umatnya disebutkan paling banyak masuk surga, namun beliau tidak mau dibanding-bandingkan. Ini disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW bersabda, telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang nabi lewat bersama satu orang, seorang nabi bersama 2 orang, seorang nabi beserta sekelompok orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun bersamanya. Ini perjalanan ketika menuju surga di hari kiamat. Lalu Nabi juga bersabda, lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak memenuhi ufuk. Aku berharap mereka adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu dikatakan pula kepadaku, tapi lihatlah di ujung sebelah sana. Ternyata aku melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihat juga yang di sebelah sana. Ternyata aku juga melihat sekumpulan orang yang sangat banyak lagi. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi banyaknya umat yang bersama Nabi SAW untuk masuk surga. Bahkan ada 70.000 orang yang masuk surga itu nggak dihitung lagi di hari kiamat. Nggak dihitung lagi dosanya, langsung masuk surga. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau yang membuka pintu surga, beliau yang pertama sekali masuk surga. Tapi beliau tidak mau dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Bahkan dengan Nabi Musa sekalipun dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Dan beliau disebutkan pernah marah kepada sahabat yang membanding-bandingkan dengan Nabi Musa. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika seorang Yahudi sedang menawarkan barang dagangannya,
ada orang yang membelinya dengan menukarkan sesuatu, tapi dia nggak suka. Seraya berkata, tidak, demi Zat yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia. Lalu ucapannya ini didengar oleh seorang sahabat dari kaum Ansor. Lalu dia bangkit dan menampar muka orang Yahudi itu sambil berkata, kamu mengatakan demi Zat yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia, padahal ada Nabi SAW hidup di tengah-tengah kita. Maka orang Yahudi itu pun pergi menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Abu Al-Qasim, sesungguhnya aku memiliki kehormatan dan perjanjian. Dan bagaimana dengan seorang yang telah menampar mukaku? Karena memang di Madinah itu ada perjanjian dulu antara di dalam negara yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang sahabat dari Ansor tersebut, mengapa kamu menampar mukanya? Jadi orang tersebut menceritakan kejadiannya. Maka Nabi SAW marah yang nampak pada wajahnya. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian membanding-bandingkan di antara sesama Nabi Allah. Jadi janganlah kalian membanding-bandingkan di antara sesama nabi-nabi Allah. Sungguh nanti akan ditiup sangkakala, lalu semua makhluk yang ada di langit dan bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Lalu sangkakala ditiup lagi, maka akulah orang yang pertama kali sadar, yaitu pertama kali dibangkitkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan pada arsy. Aku tidak tahu apakah karena dia diperhitungkan dengan pingsannya ketika di bukit Tursina, atau dia dibangkitkan sebelum aku. Dan aku tidak mengatakan ada seorang yang lebih utama dari Yunus bin Matta. Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 3162. Jadi Nabi gak mau dibanding-bandingkan dengan Nabi Musa, bahkan dengan Nabi Yunus bin Matta. Kan tahu kita siapa Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus juga memiliki keutamaan tersendiri, nggak bisa dibandingkan. Bahkan Nabi menyebutkan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari Nabi Yunus. Begitu juga dengan Nabi Isa. Umat Islam meyakini dia akan turun kembali ke bumi, akan turun kembali ke dunia untuk menyempurnakan risalahnya. Ketika beliau nanti turun, selain membunuh Dajjal, turunnya beliau sebagai tanda datangnya hari kiamat, beliau juga akan menyatukan umat bersama Imam Mahdi. Karena ketika Nabi Isa turun, tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada beliau. Dan beliau juga ada tugas yang disempurnakan. Ini disebutkan di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4068. Dari riwayatnya Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Isa bin Maryam turun menjadi hakim yang bijak dan imam yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan meletakkan jizyah, dan melimpahkannya harta benda hingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Jadi ketika Nabi Isa turun, dia akan menjadi imam, menjadi hakim yang adil. Salib akan dihancurkan, membunuh babi, meletakkan pajak nggak ada, tapi harta melimpah ruah, sehingga saking melimpah ruahnya harta, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, tidak ada yang menerima zakat, karena semuanya kaya. Ini kejadian ketika nanti di akhir zaman. Dan semua ahli kitab, siapa berarti? Yahudi dan Nasrani, mereka akan beriman kepada Nabi Isa.
Nabi Isa membawa risalah apa? Menjadi muslim. Karena dia juga berimam kepada Imam Mahdi. Tidak ada seorang dari ahli kitab pun yang tidak beriman sebelum kematian beliau. Ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahid. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Jadi ini kesimpulannya, bahwa Al-Quran hadir itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga berlebihan orang yang menyebutkan Al-Quran itu copy paste dari kitab-kitab sebelumnya. Apalagi sampai menuduh Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran. Sungguh melampaui batas pernyataan tersebut. Dan Islam tidak membedakan para nabi, tidak membedakan para nabi-nabi Allah. Semua nabi memiliki keutamaan, mukjizat, kelebihannya masing-masing. Semoga kita terpelihara keimanan kita, istiqomah di jalannya, mengimani semua nabi, mengimani Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang membenarkan kitab sebelumnya. Dan semoga kita istiqomah di jalan Allah. Ini aja, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kepada kita semua, khususnya bagi saya pribadi, sehingga tidak sampai tergelincir, sampai membanding-bandingkan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Ini termasuk rukun iman dalam Islam. Mungkin ini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.